Nah, ada lagi mau tanya? Sebelum gue lanjut. Lanjut. Turbine design and engineering. Ada tiga parameter yang diperhatiin dalam mendesain turbin. Pertama, how to minimize losses. Kenapa disebutnya losses? Karena ternyata ada banyak. Ntar kita lihat sesuatu. How to deduct material cost. Jadi gimana caranya material cost itu yang berarti ujungnya ke biaya produksi berkurang. Dan how to achieve faster COD, cash on delivery. Jadi gimana caranya dari project di deal sampai dia jadi turbinnya nggak terlalu lama. Nah, tiga ini yang menjadi persaingan antar perusahaan turbine island maker. Nah, kalau teman-teman lihat, inilah keadaan turbin sekarang. Ini diagram HS. Yang tadi gue bilang garis-garis itu masih di sini. Kalau di termo, sekarang udah jauh di atas. Ini garis HP. Ini garis high pressure turbine. Ini garis intermediate dan low pressure turbine. Tadi kan pemisahnya di crossover pipe, jadi langsung di sini. Nah, kalau lo amati dari garis-garis ini, lo akan melihat, lo ingat kan turbin itu makin efisien, delta S-nya makin lurus kan? Makin nol kan delta S-nya? Lihat delta S-nya, nyaris nol kan? Ada nggak bisa tebak berapa efisiensinya turbin ini? 91. HP turbine memiliki efisiensi sekitar 91%, IP turbine 94, dan LP turbine 92. Itu efisiensi default sekarang. Jadi nggak ada di termo, udah nggak ada yang kayak soal termo efisiensi turbin sekitar 80%. Atau justru kalau dulu gue mikirnya 80% udah ketinggian, pasti sekitar 70% atau apa. Ternyata enggak, 91% efisiensi. Dan yang bikin 91% itu segitu kecilnya kalau menurut gue, setelah gue hitung itu ternyata kecil. Karena dua hal, nah input dan outputnya. Kalau lihat di sini kan dia garisnya nggak lurus nih, ya kan? Inilah efek dari 3% tadi cekikan. Inilah efek dari 3% cekikan tadi. Jadi bayangin, cekikan yang cuma 3% itu ngubah efisiensi lu nyaris setengahnya. Jadi kan kalau lu naik delta S kan dia jadi begini delta S-nya, ya kan? Nggak begini kan? Makanya cuma 91%. Kalau ini dihilangin, 95% efisiensinya HP turbine. Tapi cekikan itu tetap harus ada. Gimana meminimalisir cekikan itu? Ada namanya teknologi OLV. Pernah dengar? Overload valve. Nah, itu teknologi baru juga. Belum pernah dikembangin oleh perusahaan manapun. Dan terus juga lagi riset. Mau dikembangin di India nanti. Yang tadi balance-nya gue tunjukin pertama kali. Di situ mau dikembangin pertama kali teknologi overload valve. Untuk memperkecil ini. Nah, terus kalau teman-teman lihat, kalau dari ILV kan dia begini, lurus. Tapi kenapa pas di sini dia kayak gini? Sangat bengkok dan sangat loss-nya tinggi di sini. Ini itu sudut terakhir dari low pressure turbine. Dan dia sangat miring karena loss-nya sangat besar di sini. Tuh. Kenapa loss-nya sangat besar? Ntar kita lihat. Nah, sekarang mungkin lu beberapa udah pernah dengar ada yang namanya teknologi Glen Seal System. Kenapa gue pengen nunjukin teknologi ini? Karena gue tertarik. Karena setelah gue ngerti teknologi ini, gue jadi tahu, oh gitu ya, ternyata cara turbin memvakumkan. Kenapa turbin bersusah payah untuk memvakumkan dirinya? Kalau kita lihat kan delta S itu kan kalau udah divakum kan kecil ya. Energi yang bisa ditarik pun kecil. Tapi kenapa sampai membuat kondenser yang sebegitu mahalnya? Kenapa nggak dari LP exhaust langsung dikirim ke pompa, langsung dilariin ke boiler lagi? Kenapa harus ada lewat kondenser? Padahal LP pressure itu sendiri udah rendah tekanannya. Kenapa dibikin vakum? Nah, dan itu terjawab di sini. Tujuannya adalah untuk membuat udara luar tidak masuk ke dalam turbin. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kayak gini caranya. Jadi di ujung dari HP turbine di sini ada satu sistem namanya Glen Seal System.
ini masih gue nggak nemu slide bahasa Inggrisnya, jadi masih pakai bahasa Jepang. Ada namanya SPL, SSH, dan SPE. SPL adalah Steam Packing Leakage. Ini output ya, output yang ke reheater, boiler. Ini udah bagian yang namanya gland seal. Udah losses, ini udah fin segala macam. SPL adalah Steam Packing Leakage. Di sini kekuatan di temperatur sekitar 9 kali tekanan atmosfer. 9 atm. Nah, tujuannya SPL adalah untuk dikirimkan ke gland steam exhauster. Tujuannya untuk menghilangkan gas-gas yang tak terkondensasi. Nanti kita lihat di belakang. SSH ini sekitar 1,03 atmosfer. Sedikit di atas tekanan atmosfer. Ini akan dialirkan ke kondenser. Nah, SPA atau Steam Packing Exhaust ini tekanannya lebih rendah daripada tekanan udara sekitar. Kenapa seperti itu? Karena saat lu mengajak otak lu berpikir tentang turbin, lu pasti akan terfikirkan turbin itu nggak bisa ditutup 100%. Gimana caranya tutup turbin 100%? Orang ujungnya bearing, lu bisa bikin bearing kedap? Nggak bisa. Nggak bisa bikin bearing kedap. Harus dibikin fin seperti ini, tapi tetap pasti ada leakage. Leakage itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang masalah tuh ini, Taikigawa Kuki namanya. Udara luar. Bukan. Ini udara luar. Ini masalahnya. Kalau ini masuk ke dalam turbin, turbin lu bakal crash. Oke lah, kalau HP turbine dia nggak ada masalah karena lebih tinggi tekanannya daripada udara sekitar. Kalau LP gimana? Ujungnya LP turbine itu stage paling akhir itu udah di keadaan vakum. Kalau si ini masuk situ kan hancur. Makanya dibikin ini vakum supaya ini ditarik ke dalam sini. Jadi dia tidak masuk ke dalam sini, tapi dia ditarik ke sini. Dia itu ke kondenser nanti. Nah, inilah mengapa kondenser dibikin vakum. Tujuannya supaya itu. Kalau nggak buat apa kita capek-capek mikirin turbin vakum? Nggak perlu. Lalu gimana dengan turbin-turbin yang tidak punya kondenser? Bisa aja. Ini dibikin tinggi tekanannya, tekanan ujungnya masih tinggi. Jadinya jelek, energinya masih banyak terbuang. Makanya turbin-turbin yang tidak memiliki kondenser biasanya steam buangannya dipakai di tempat lain. Misalnya buat pemanas apa atau apa. Tapi untuk turbin-turbin berkondenser, ini sistem yang dipakai. Kompresi misu. Kompresi misu. Nah, ini di LP-nya. Seperti ini. Sama kayak tadi. SSH tadi yang 1,03 atm itu dari ke sini. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya memblok si udara ini biar nggak masuk sini. Ini 1,03 atm, ini sekitar 0,8 atm di bawah tekanan atmosfer. Jadi si udara ini akan masuk sini. Kenapa ini? Kalau nggak ada ini kenapa? Kalau nggak ada ini, udara akan masuk ke sini karena ini tekanannya udah sekitar 0,9 atm. Jadi tekanan di sini udah lebih tinggi daripada tekanan di sini. Kalau nggak ada sistem ini, udaranya bakal terus masuk dan menghancurkan turbinnya. Debu-debu segala macam itu akan masuk. Tangan lo juga kalau lo giniin bakal masuk. Makanya dibikin penghadang namanya SP dan SSH. Itu sistemnya. Jadi ini tujuannya untuk menghadang turbin, menghadang uap dan sekaligus menarik uap di sini. Ini 1,03, ini 1, ini 0,8. Ketariknya di sini kan logikanya? Logikanya kayak gitu. Cara untuk memvakumkan turbin.